What's up guys, welcome back to my channel. Tahun baru yang berasa suram ya bagi banyak orang akibat market crypto yang lagi ngedam. Apalagi kalau kita lihat trading view dari Bitcoin USDT, harga sudah turun menyentuh level support di 40 ribuan. Ini kita pantau 3 hari lagi ya, apakah nanti terkonfirmasi di sini adalah candle hijau. Salah satu candle bullish dari yang ada di bagian atas, kolom-kolom bagian atas ini adalah candle bullish ya. Bullish spin bar yang pertama, yang bagian atas itu ekornya lebih panjang. Itu entah dari terbentuk candle merah dan memiliki ekor di bawahnya yang panjang, ataupun candle hijau yang memiliki ekor juga yang panjang ya. Tapi kalau sebaliknya ekornya menghadap ke atas, kemungkinan bakal mengalami penurunan. Jadi ini adalah bearish spin bar ya. Nah, untuk yang bullish harami seperti ini ada sebuah candle merah panjang, lalu berikutnya terkonfirmasi candle hijau yang ukuran bodinya lebih kecil dari candle merahnya ya. Karena kalau kita lihat saat ini yang sudah terkonfirmasi adalah candle yang warna merah ini. Sedangkan yang saat ini masih belum terkonfirmasi ya, karena ada 3 hari lagi untuk candle penutupan. Maka akan terbentuk bullish harami seperti ini ya, yang memungkinkan harga akan mengalami kenaikan. Ataupun mungkin nanti terbentuk pola candlestick Morningstar, yang dimana terbentuk candle hijau kecil, lalu diikuti dengan candle hijau yang besar berikutnya. Nah, itu juga memungkinkan arah pergerakan market bullish ya. Nah, itu nanti kita pantau lagi di 3 hari ke depan apakah akan terbentuk bullish spin bar, bullish harami, atau Morningstar nantinya. Yang nantinya kemungkinan akan diperkuat pada level support di 39 ke 40 ribuan ini. Dan seandainya nanti market berhasil menjebol area support dan menembus area support 29 ke 30 ribu ini, maka disinilah kita wajib untuk waspada ya. Karena area support 29 ke 30 ribu ini adalah area support yang paling penting. Karena sebelumnya harga juga sempat pullback di area support ini, yaitu pada 18 Januari yang lalu. Ketika menyentuh area support ini, harga langsung naik ke harga tertinggi sepanjang masa, lalu turun kembali ke area support yang sama. Hingga setelah menyentuh level support di 29 ke 30 ribu ini, harga kembali mengalami kenaikan dan menyentuh level ATH tertinggi sepanjang masa, dan pada akhirnya jatuh ke harga saat ini ya. Namun di sini masih tertahan di area support 40 ribuan dan tidak sampai menyentuh level support di 29-30 ribu ini. Nah, kalau kita ukur penurunan yang terjadi dari ATH terbaru sepanjang masa ke harga terendah setelah mencapai ATH itu sekitar 42% minusnya ya. Sedangkan yang sebelumnya terjadi ketika menyentuh level ATH dan turun ke harga terendah itu mencapai 55%. Jadi penurunan yang terjadi saat ini itu tidak lebih rendah dari penurunan sebelumnya ya. Nah, mungkin itu saja untuk update mengenai Bitcoin. Selanjutnya kita bakal masuk ke video utama mengenai 3 rekomendasi koin micin atau token micin harga masih murah potensial PAM 2022 yang memiliki harga di bawah Rp10 ya. Sedikit update mengenai video pembahasan sebelumnya. Di sini kita sudah membahas 4 koin kripto yang akan naik 2022 ya. Jadi pada video ini kita membahas 4 koin kripto yang kisaran harganya sekitar belasan ribu. Jadi termasuk koin-koin yang harganya masih lumayan murah dan terjangkau untuk bisa kita beli, yang tentunya juga memiliki fundamental yang cukup kuat untuk memungkinkan market mengalami kenaikan pada 2022 ini. Jadi untuk kalian yang tertarik untuk membeli 4 koin kripto yang akan naik 2022 ini, silahkan kalian cek video sebelumnya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Untuk rekomendasi koin micin yang pertama adalah OpenDAO dengan kode SOS. OpenDAO berada pada posisi 241 berdasarkan market cap-nya, dan harga OpenDAO saat ini adalah 0,05 rupiah ya, dan sedang mengalami penurunan sebesar 10,3%. Dan maksimum supply dari OpenDAO adalah 100 triliun. Saat ini sudah beredar 91%, yaitu 91,3 triliun token. All time high dari OpenDAO baru saja dicapai pada 25 Desember kemarin, yaitu di harga 0,16 rupiah, dan saat ini sedang mengalami penurunan sebesar 62,6%. OpenDAO juga sudah terlisting di beberapa market besar seperti Get.io, KuCoin, dan juga Huobi Global. Untuk saya sendiri membeli OpenDAO pada market dari Get.io ya. Untuk kalian yang belum memiliki akun Get.io, silakan kalian klik link pendaftaran Get.io yang ada di kolom deskripsi. Mungkin di sini sebaiknya harga saya tampilkan dengan USD saja ya, karena nanti pair yang kita gunakan untuk melihat trading view atau chart pattern dari setiap token micin yang saya jelaskan di sini akan menggunakan USDT. Jadi kita menggunakan USD untuk menampilkan harga di dalam coin market cap ya. Dan harga OpenDAO dalam bentuk USD adalah 0,00003988 ya. Jadi harganya masih murah sekali. Nah, di sini ada beberapa postingan di dalam Twitter
Salah satunya Mohsin Ali yang mengatakan bahwa SOS is ready to explode. Jadi ia mengatakan kalau SOS ini akan bersiap untuk meledak. Nah, ini ada chart patternnya yang dia buat. Looking bullish on 4-hour chart already come out from the stiff trendline resistance. SSL channel is giving bullish signal. MACD indicator bullish crossover. Jadi kalau kita lihat di dalam gambarnya, ia mengatakan kalau harga sudah breakout dari garis trendline yang berwarna biru ini ya, dan juga dari indikator osilator yaitu MACD sudah mengalami persilangan di sini, sehingga menurut dia harga di sini akan mengalami reversal atau pembalikan arah ke arah bullish ya. Nah, nanti kita bakal cek juga untuk chart patternnya. Nah, ada juga yang bilang Rip Wheeler ia mengatakan kalau the next 50 sampai dengan 100 kali kenaikan itu adalah open Dow ya. Lalu di sini ada juga info mengenai seseorang atau crypto whale ini membeli koin Dow atau SOS itu sebesar 16,2 miliar token ya. Jadi ia berpikir kalau dia akan menambang ini selama 1 tahun karena dia percaya dengan tim dan project dari Open Dow. Nah, jadi dia di sini berpikir untuk menyimpan secara long term atau jangka panjang ya. Nah, di sini ada tweet juga dari Global Economy yang memberikan analisis teknikalnya bahwa harga sedang bergerak di dua level ini, di level resistance dan juga support yang ada di bawahnya ya. Jadi ini adalah area resistannya dan yang bawah ini adalah area support. Dan harga saat ini bergerak di 419. Tapi harga saat ini mungkin sudah di bawah 400 ya, jadi sedang mengalami penurunan dan mungkin akan menyentuh level support yang diinformasikan di sini. Nah, nanti kita bakal cek juga di TradingView apakah area ini area yang tepat untuk kita beli ya. Nah, di dalam website dari Open Dow, jadi token SOS ini adalah token untuk komunitas NFT terbesar untuk membayar, untuk melindungi dan juga untuk mempromosikan dari NFT yang kalian miliki ya. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, SOS sedang mengalami penurunan. Nah, harga memang saat ini sedang bergerak di area kisaran 300-an sampai dengan 400-an ya. Jadi pergerakannya hanya di area support dan resisten ini saja, seperti halnya dikatakan oleh akun Twitter Global Economy. Dan karena saat ini harga sudah berada pada area support, jadi bisa kita lakukan pembelian juga di area ini ya, sekitaran harga 350-an. Dan kalaupun kalian ingin menjualnya segera pada area resisten ini, kalian sudah memperoleh keuntungan itu sekitar 28% ya. Karena di sini kita sudah melihat harga sempat bergerak dan memantul juga di area resisten ini, dan ada kemungkinan ketika nanti dari area support ini harga naik ke area resisten, bisa saja memantul kembali di area resisten yang sama. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menjual pada area resistennya, ini sudah memperoleh profit sekitar 28%-an. Dan ingat, selalu jangan pernah membeli all in ya. Selalu gunakan beberapa modal kalian dulu. Karena kita tidak bisa mengetahui harga bisa saja dari area support ini turun kembali ke area support yang ada di bawahnya. Karena harga terendah sepanjang masa dari SOS adalah 0,000004 sekian-sekian ya. Jadi ada 60 di belakang koma. Saat ini harganya ada di 50 di belakang koma. Jadi penurunan yang cukup dalam ketika ini kembali menyentuh 60 di belakang koma. Maka dari itu saya sarankan jangan menggunakan semua modal kalian untuk membeli. Jadi bagi-bagi modal kalian untuk membeli Open Dow. Misalkan modal kalian 1 juta dibagi ke dalam 3 kali pembelian atau 5 kali pembelian ya. Nah, kalau kita lihat pada time frame yang lebih rendah, di time frame 1 jam, sebetulnya pergerakan juga sedang mengalami sideways ya. Jadi di sini juga bisa kita lihat ada area resisten kecil yang membuat harga tertahan di area ini ya. Jadi pergerakannya sekitaran 340 sampai dengan 380 ya. Nah, biasanya ketika market mengalami pola seperti ini atau terjadi konsolidasi harga, biasanya market sedang menentukan arahnya, apakah akan berbalik arah ke arah bullish atau malah akan meneruskan penurunannya. Maka itu di sini kita jangan melakukan all in karena kita belum tahu arah pergerakan market berikutnya. Rekomendasi koin machine yang kedua adalah Winlink atau WIN. Nah, Winlink dengan kode WIN itu berada pada posisi 151 berdasarkan market cap-nya. Nah, ini 3 hari yang lalu sempat saya pantau itu berada pada posisi 152 dan saat ini berarti sudah mengalami kenaikan ya, posisinya pada 151. Dan harga Winlink saat ini adalah 0,000409 dan sedang mengalami kenaikan sebesar 4,33% ya. Maksimal supply dari Winlink adalah 999 miliar token dan sudah beredar sebesar 96%, yaitu 961 miliar token.
Harga tertinggi sepanjang masa dari token Winlink adalah 0,0029 sekian-sekian dicapai pada 5 April yang lalu, yaitu 9 bulan yang lalu ya. Dan saat ini sedang mengalami penurunan sebesar 86%. Dan dari harga terendah yang dicapai adalah 0,000004 sekian-sekian, ini sudah mengalami kenaikan sebesar 877% dari harga terendahnya ya. Winlink sudah bisa kalian beli di market besar seperti Binance, KuCoin, Get.io, dan yang lainnya ya. Termasuk pada market lokal seperti di toko kripto. Nah, jadi untuk kalian yang belum memiliki akun toko kripto, silakan kalian klik link yang ada di kolom deskripsi untuk link pendaftarannya. Sehingga untuk kalian yang ingin membeli Winlink pada market lokal seperti di toko kripto, kalian bisa melakukan pembelian pada market toko kripto ini ya. Jadi Winlink adalah Oracle komprehensif pertama pada ekosistem Tron. Nah, di sini disebutkan bahwa kenapa dunia nyata dan dunia blockchain itu membutuhkan sebuah Oracle. Jadi seperti yang kita tahu bahwa blockchain tidak dapat mengakses informasi eksternal atau memutuskan sebuah informasi itu kredibel atau tidaknya. Jadi Winlink Oracle ini menghubungkan dunia nyata dengan blockchain dengan memanfaatkan data-data yang ada, misalkan pada data keuangan, cuaca, ataupun internet, dan memastikan kehandalan data tersebut melalui mekanisme terdesentralisasi. Nah, dulu token Winlink ini setahu saya adalah sebagai sebuah reward pada game-game yang disediakan di dalam win.org ini ya. Nah, jadi Winlink ini memiliki sebuah website games di mana kita bisa mengakses game-game tersebut atau memainkan game-game tersebut dan memperoleh reward token Winlink dari memainkan game-game yang ada di website dari Winlink ini. Nah, jadi token Winlink ini digunakan untuk bertaruh ya di dalam game ini. Kita bisa bertaruh seperti dice, moon, casino, lotre, poker, dan lain sebagainya. Jadi awal mulanya saya mengenal Win ini adalah sebagai token untuk kita bertransaksi judi ya di dalam website dari Winlink ini. Jadi kita mempertaruhkan beberapa token Win yang nantinya juga kita mendapatkan reward dari game ini, yaitu berupa token Wing juga ataupun Tron ya. Dan ternyata fungsi dari token Winlink gak hanya untuk melakukan pertaruhan di dalam gamenya. Ternyata di sini juga Winlink memiliki fungsi yang sangat bagus di mana ia menghubungkan antara blockchain dan juga dunia nyata sebagai sebuah oracle melalui mekanisme terdesentralisasi. Nah, di sini ada prediksi harga dari tahun 2022 sampai dengan 2030. Pada tahun 2022 ini diperkirakan harganya mencapai 0,001 sekian-sekian ya. Di akhir tahun 2022 itu akan mencapai 0,0019 sekian-sekian. Jadi terdapat kenaikan sebesar 389% yang harga saat ini sekitaran 0,00039890. Kalau kita cek di dalam CoinMarketCap itu harganya sudah 0,00040 sekian-sekian. Nah, peningkatan harga Winlink itu meningkat dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2033 itu kenaikannya mencapai 2484% ya. Dan di tahun ini aja sudah diperkirakan harganya akan mencapai 0,001, sedangkan saat ini itu 0,0000 ya, ada 30 di belakang koma, diikuti dengan angka 4. Nah, ini sudah 0,001, jadi hanya 20 di belakang koma di tahun ini. Nah, sebelum harganya melonjak, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk kita beli ya, karena harga tertinggi sepanjang masa yang sudah sempat kita lihat tadi adalah 0,0029 sekian-sekian. Jadi ini sudah dicapai pada 9 bulan yang lalu, dan saat ini sudah mengalami penurunan sebesar 86% ya. Jadi harga saat ini sudah diskon 86% ya untuk kita membeli Winlink. Nah, untuk kalian yang mau berinvestasi pada token Winlink di tahun ini dan dijual pada tahun 2023 mendatang, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian menyimpan token Winlink dari saat ini ya. Mumpung harganya sekarang sudah diskon 86% dari harga tertinggi sepanjang masa yang dicapai. Nah, kalau kita lihat pergerakan harga dari token Wing itu secara weekly, pergerakannya masih menunjukkan kondisi yang positif ya. Walaupun harga berhasil breakout dari garis trendline yang ada di bawah dan menyentuh area support di 0,003583. Dan di sini muncul sebuah pola yang menyerupai bullish harami ya. Jadi ada candle merah dengan body yang cukup panjang, lalu diikuti kemunculan sebuah candlestick berwarna hijau dengan body yang lebih kecil dari candle sebelumnya. Namun di sini belum terkonfirmasi karena belum ada candle penutupan ya. Kita tunggu 3 hari lagi maka akan terbentuk candle penutupan ya di sini. Nah, mudah-mudahan saja candle ini tidak berubah menjadi candle merah. Nah, kalau kita bawa ke time frame 4 jam, di sini kita melihat bahwa harga sudah breakout dari area support dan mungkin nanti akan masuk kembali ke area support. Di sini kalian bisa melakukan order pembelian ya. Jadi di kisaran harga 0,0003 sekian-sekian ya. Dan kalian juga bisa memasang order beli di harga kisaran 0,0026 sekian-sekian di harga terendah yang dicapai setelah menyentuh ATH.
Nah, jadi di dua area support ini kalian bisa melakukan order pembelian ya di sekitaran harga 0,00035 sekian-sekian atau di 0,0000268 sekian-sekian ya. Dan jika ternyata harga kembali turun, kalian juga bisa membeli di area support yang di bawah ini. Jadi di area terbawah misalkan di harga 0,000164 sekian-sekian atau yang paling atas itu sekitar 0,00019 sekian-sekian. Rekomendasi koin micin yang ketiga adalah AppNFT atau NFT. AppNFT dengan kode NFT itu berada pada posisi 106. Jadi ini adalah posisi yang paling tinggi dari ketiga rekomendasi koin micin yang saya sebutkan di dalam video ini ya. Harga AppNFT saat ini adalah 0,00002842 dengan kenaikan sebesar 1,45% ya. Nah, jadi dari ketiga rekomendasi koin micin yang saya sebutkan di video ini, semua harga masih murah ya. Namanya juga koin micin kan. Lalu maksimal supply-nya itu di 999 triliun token dan saat ini sudah beredar 28%, yaitu 277 miliar token. Harga tertinggi sepanjang masa yaitu di harga 0,0000764 yang dicapainya pada 5 September 2021 yang lalu, yaitu 4 bulan yang lalu ya. Dan saat ini sudah mengalami penurunan sebesar 62% dan harga terendahnya adalah 0,0000148 sehingga mengalami kenaikan sebesar 91,72% dari harga saat ini ya. Nah, untuk market dari AppNFT itu sudah bisa kalian temukan di beberapa market besar juga, yaitu di Huobi Global dan juga exchange dunia lainnya. Jadi untuk ketiga rekomendasi koin micin yang saya sebutkan dalam video ini itu semuanya sudah terlisting di exchange dari Get.io. Nah, untuk kalian yang belum terdaftar di Get.io, silahkan kalian cek link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi. Nah, untuk Get.io sendiri itu sangat saya rekomendasikan untuk kalian yang suka memburu koin micin ya. Jadi di dalam Get.io itu sangat banyak sekali koin-koin micin potensial yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan profit ratusan bahkan ribuan persen dari token-token ataupun koin micin yang terlisting di dalam Get.io. Dan untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri dengan menggunakan kode referral saya di dalam Get.io, kalian akan mendapatkan komisi trading 10% seumur hidup. AppNFT lahir dengan misi untuk mendaftarkan karya seni kelas dunia sebagai NFT pada blockchain. AppNFT bertujuan untuk membangun jembatan antara seniman terkemuka dunia dan blockchain untuk mendukung pertumbuhan seniman sebagai NFT kripto asli. Seperti bagaimana blockchain mendemokratisasikan keuangan yang belum pernah ada sebelumnya, AppNFT dengan mengubah seniman dan karya seni papan atas menjadi NFT tidak hanya meningkatkan cara karya seni dihostingkan, tetapi juga mengubahnya dari item eksklusif elit menjadi sesuatu yang benar-benar milik rakyat dan mencerminkan aspirasi mereka. AppNFT adalah seni untuk semua orang. Nah, jadi AppNFT ini adalah sebuah apresiasi untuk para seniman dunia agar karya seni yang mereka hasilkan memiliki sebuah nilai, sehingga dengan menjadikan karya seni mereka sebagai sebuah non-fungible token atau NFT, maka karya tersebut akan dapat diperjualbelikan sebagai karya digital. Nah, ternyata AppNFT ini juga bekerja sama dengan token Wing ya, Winlink yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di dalam akun Twitter dari AppNFT dikabarkan bahwa token NFT setelah di-burn sebesar 193 miliar token ya, yaitu pada tanggal 5 ke tanggal 11 Januari. Dan ternyata yang bekerja di balik AppNFT adalah Justin Sun, di mana ia juga sebagai founder dari Tron dan juga murid terbaik dari Jack Ma, yaitu pendiri dari Alibaba ya. Jadi Justin Sun ini adalah founder dari Tron atau TRX. Nah, selain sebagai founder Tron, ia adalah orang yang ada di balik AppNFT dan juga BTT ya, atau BitTorrent. Dan kalau kita lihat trading view dari AppNFT, saat ini AppNFT bergerak sideways, di mana pergerakannya dari level 0,000024 sekian-sekian ke area resisten 0,000032. Harga terendah yang dicapai semenjak menyentuh ATH adalah 0,00002337, di mana adalah area support yang saat ini ya. Dan ini merupakan area support yang cukup kuat untuk kita beli di area ini. Nah, setelah menyentuh ATH, lalu AppNFT turun ke area support, selanjutnya kembali mengalami kenaikan dari 26 September yang lalu sampai dengan 15 November 2021 yang pada akhirnya kembali mengalami penurunan dan berhasil menjebol garis trend di sini, juga menjebol area support di 0,00032 sekian-sekian yang sekarang menjadi area resistance ya. Jika kita lihat pergerakannya dari garis EMA, jika kita lihat pergerakannya saat ini dia berada di bawah EMA 200 sehingga memungkinkan harga saat ini akan mengalami penurunan ya.
Entah penurunannya akan mencapai level support ini saja atau akan menembus level support ini. Kalau kita lihat ke belakang dari awal Desember lalu, ia masih bergerak sideways dari kisaran harga 0,00000024 sekian ke harga 0,000032 sekian ya. Jadi masih ada konsolidasi harga. Untuk menentukan arah berikutnya apakah akan melanjutkan penurunan harganya atau akan melakukan pembalikan arah ke arah bullish. Jadi untuk kalian yang ingin beli, sangat saya rekomendasikan untuk membeli di area support ini ya, kisaran harga 2.300-an sampai ke 2.400-an. Namun sebelum kalian membeli, pastikan kalian do your own research, karena semua token kripto ini penuh risiko. Selalu lakukan analisa kalian sendiri, agar kalian lebih yakin untuk bisa membeli koin ataupun token di area tertentu. Sehingga kalian dapat mempertanggungjawabkan hal tersebut untuk diri kalian sendiri ya. Nah, dari ketiga rekomendasi koin micin yang saya sebutkan, kira-kira mana token micin potensial menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share video ini dan juga subscribe channel Uang Gratis Online. Dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.